Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Iya, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Iya, alhamdulillah baik semua ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Ya, kepada ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa. Baik. Apakah ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Oh, sepertinya semuanya pada hadir ya. Oke. Baiklah, jika kalian dari semua, Bapak akan memulai pelajaran pada pagi hari ini. Sebelum itu, Bapak mau bertanya dulu ke kalian. Kira-kira tubuh makhluk hidup itu tersusun dari apa? Iya, baik. Tubuh makhluk hidup itu tersusun dari sel. Nah, sebelum lanjut, Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, melalui kegiatan pembelajaran ini, siswa dapat menjelaskan pengertian dari sel. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan penemu sel pertama kali. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan bagian-bagian serta fungsi sel. Oke. Baik, itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, Bapak akan melanjutkan pokok materi pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu sel. Apa sih itu sel? Sel adalah struktur unik terkecil dari makhluk hidup yang memiliki bentuk dan ukuran serta fungsi yang berbeda-beda. Nah, sel pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1665. Pada ditemukannya sel itu masih berupa bilik-bilik kecil. Nah, pada tahun 1950 berkembanglah mikroskop elektron sehingga dapat terlihat bahwa sel itu memiliki organ-organ lebih rinci lagi. Baik, selanjutnya berdasarkan jumlah organisme, sel dibagi menjadi dua organisme. Yang pertama, organisme uniseluler dan organisme multiseluler. Nah, berdasarkan struktur ultrasel, sel juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, sel eukariotik, yang kedua, sel prokariotik. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan tentang sel eukariotik dan struktur-strukturnya. Nah, sebelum itu, Bapak mempunyai alat peraga untuk kalian agar memudahkan kalian memahami struktur dari sel eukariotik ini. Ya, inilah alat yang Bapak bilang tadi. Baik, kita lanjut. Bapak akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari sel eukariotik. Yang dimulai dari membran sel. Nah, membran sel ini adalah bagian terluar dari sel yang berfungsi sebagai transportasi antara zat yang di dalam sel maupun di luar sel. Nah, baik, kita lanjut. Lanjut kita ke sitoplasma. Nah, sitoplasma ini berupa cairan yang bersifat koloid kompleks, yang artinya tidak juga cair dan juga tidak juga padat. Nah, di dalam sitoplasma ini terdapat organel-organel yang menempel. Nah, berfungsi sebagai tempat berlangsungnya aktivitas sel. Contohnya metabolisme sel terjadi di sitoplasma ini. Baik, kita lanjut ke bagian inti sel. Ini inti sel. Yang bagian tengah ini adalah inti sel. Ini. Nah, inti sel ini terdiri dari 90% air yang mengandung vitamin, mineral, dan lemak. Nah, inti sel ini berfungsi sebagai pengatur ekspresi gen. Nah, di dalam inti sel ini terdapat inti lagi yang disebut dengan nukleolus. Nah, nukleolus ini berfungsi sebagai pengatur aktivitas seluruh sel. Oke, baik, kita akan lanjut ke bagian retikulum endoplasma. Nah, di dalam sel ini terdapat dua retikulum endoplasma. Yang pertama, retikulum endoplasma kasar, dan yang kedua, retikulum endoplasma halus. Nah, retikulum endoplasma kasar ini di permukaannya itu terdapat ribosom yang berfungsi sebagai mensintesis protein dan menyimpan hasil sintesis protein itu juga. Sedangkan retikulum endoplasma halus berfungsi sebagai pensintesis lemak dan juga hasil sintesis tersebut yang akan simpan. Ya, kita lanjut ke organel selanjutnya yaitu mitokondria. Ya, yang ini namanya mitokondria ya. Ini. Nah, mitokondria ini berfungsi sebagai penghasil energi di dalam sel. Jadi ini organel besar dan juga sebagai penghasil energi dalam sel. Baik, kita akan lanjut ke organel selanjutnya yaitu badan Golgi. Nah, badan Golgi ini disebut juga aparatus Golgi yang berfungsi sebagai pembentuk lisosom. Ternyata dia tidak hanya sebagai pembentuk lisosom, badan Golgi ini juga berfungsi sebagai organ eksekresi pada sel. Baik, kita ke organel selanjutnya yaitu ribosom.
Nah, seperti yang Bapak bilang tadi sebelumnya bahwa di dalam retikulum endoplasma Makassar tadi ada ribosom yang menempel di permukaannya. Nah, ribosom ini terdiri dari RNA dan protein ribosom. Nah, ribosom ini berfungsi sebagai pensintesis protein dalam sel. Ya, organ selanjutnya yaitu mikrofilamen. Nah, ini adalah organ yang paling kecil berbentuk pipi dan berbentuk tabung, tapi bentuknya itu pipih. Nah, organnya ini berfungsi sebagai pergerakan dalam endositosis dan eksositosis sel. Ya, selanjutnya kita akan ke organel lisosom. Nah, lisosom ini berbentuk kantong, ada yang besar maupun ada yang kecil. Nah, lisosom ini berfungsi sebagai organel yang mencerna makanan sel. Ya baik, kita ke organel yang terakhir yaitu sentriol. Nah, sentriol ini berbentuk tabung kecil. Ya, ini sepasang tabung kecil. Nah, sentriol ini berfungsi sebagai pembentuk flagel atau silia, atau bisa disebut juga alat gerak. Baiklah, sampai sini penjelasannya Bapak tentang sel. Bagaimana? Apakah ada adik-adik yang belum mengerti dari penjelasannya Bapak? Atau ada hal yang mau ditanyakan kepada Bapak? Oke, tidak ada. Baiklah, jika tidak ada hal yang ditanyakan kepada Bapak, Bapak akan kasih tugas ke kalian, yaitu dengan membuat catatan singkat dari penjelasan Bapak tadi. Oke, terima kasih kepada adik-adik telah memperhatikan penjelasan dari Bapak, dan Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.